Ya, pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana, masih semangat semuanya? Masih. Oke, ketika saya bilang 1, kalian jawab merdeka ya. Ketika saya bilang 2, kalian jawab belajar. Ketika saya bilang 12, kalian bilang merdeka belajar. Oke. 1. Merdeka. 2. Belajar. 12. Merdeka belajar. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas lebih lanjut, pertama-tama mari kita berdoa agar pembelajaran kita bisa berjalan lancar dan memperoleh karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan Dewi. Sebelum kita belajar menerima kita berdoa supaya agama dan percaya kita berdoa. Tepuk tangan buat Dewi. 2. Belajar. Oke, masih fokus ya. Pak Guru akan absen dulu untuk mengecek kehadirannya. Kade Rismayanti, Dewi Permatasari, Nur Hidayah, Ana Agung, Imade Dani, Rizkin, Aulia Nurahma, Kadek Suci Piandari, Akbar, Kadek Wahyu Saputra, Luna, Hadir. Fajri, Komang Septianiasi, Rahma Amelia, Putu Yastrama, Sapriyadi, Rizwan. Oke. Pertama-tama Pak Guru mau cek kesiapan belajar. Bagaimana, sudah siap belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap, silahkan kalian periksa di lacinya apakah masih ada sampah atau kulit permen atau kulit jajan yang masih tersisa. Kemudian buku dan pulpen silahkan disiapkan. Kemudian hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran bisa disimpan dulu di dalam tas. Oke, sudah siap semua ya? Siap. Siapa yang bisa baca ini? Silakan. Sukses dalam ujian adalah proses 2 langkah sederhana. Percaya pada diri sendiri dan mendukungnya dengan kerja keras serta belajar. Oke, tepuk tangan buat Esti. Ya. Jadi ada 2 langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama adalah percaya diri dan bekerja keras ya. Ya. Kemudian kita melangkah pada kesepakatan kelas. Ya, minggu lalu kita sudah buat kesepakatan kelas. Jadi sekedar untuk kita mengingat kembali. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Ya, tadi sudah masuk kelas tepat waktu. Memakai seragam lengkap dan rapi. Ya, semuanya sudah lengkap dan rapi. Cuman 1 orang ini ada yang agak beda ya. Ya, Yastrama, mana baju pramukanya? Hujan ya? Iya, kemarin hujan lebat ya? Basah. Jadi enggak apa-apa. Masih bisa sekolah, masih bisa pakai baju kejuruan, bisa pakai baju olahraga. Yang penting sekolah ya. Yang tidak boleh itu, kalau misalkan bajunya basah, dipakai alasan untuk tidak sekolah. Tidak apa-apa. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Tadi kita sudah berdoa, meminta izin kepada guru jika keluar kelas, tidak ramai dan tidak jalan-jalan saat proses pembelajaran, selalu mengerjakan tugas dari guru, saling menghormati antar teman, saling membantu, tidak main HP jika tidak digunakan untuk belajar. Semua siswa mendapat kesempatan berbicara. Jadi semua peserta nanti diupayakan untuk berkesempatan berbicara. Jadi ada sesi tanya jawab, sesi menanggapi, sesi presentasi. Disitulah kesempatan kalian untuk berbicara. Dari kesepakatan kelas ini, apa ada yang mau ditambahkan atau ini saja? Cukup ya? Oke.
Jadi sekarang Pak Guru akan melakukan tes kognitif awal. Jadi ada beberapa pertanyaan di depan. Silakan siapkan kertas lembar. Silakan kalian jawab pertanyaan di depan. Langsung jawaban ya, langsung saja. Ini untuk melihat kemampuan awal kalian, ya. Oke, ada pulpen aja ya. Jadi silakan dijawab berdasarkan pemikiran kalian. Tidak usah cari Google lagi, buka Google. Ini kan pertanyaan sederhana. Kalau kalian tidak bisa menjawab dengan sebenar-benarnya itu masih wajar karena ini merupakan tahap awal. Jadi pertanyaannya, pernahkah kamu menyimak teks negosiasi? Hal menarik apa yang terdapat dalam teks negosiasi yang kamu dengar atau simak? Nilai-nilai apa yang kamu peroleh dalam teks negosiasi yang kamu dengarkan? Kemudian apa yang Anda pahami tentang teks negosiasi? Sudah? Ya, kalau sudah simpan dulu di atas meja ya. Sebentar dikumpul. Oke, kita lanjut pemanasan dulu, ice breaking. Silakan berdiri semua. Berdiri keluar dari area kursi dan meja. Sudah siap ya? Oke. Ya, lagi lanjut, lebih cepat lagi. Oke, lanjut, lebih cepat lagi. Oke. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan ditenangkan perasaannya. 2. ada yang tidak fokus ya. 1. 2. 12. Oke, mantap. Oke, pertanyaan pemantik. Pernahkah Anda melakukan aktivitas jual beli di pasar maupun tempat lain? Pernah. Pernahkah Anda memiliki keinginan membeli barang tetapi jumlah uang yang dimiliki tidak cukup? Pernah. Siapa yang pernah mengalami poin kedua ini? Dewi. Dewi melakukan pembelian apa? Skincare ya, skincare. Harganya berapa yang ditawarkan? 200 sampai 300. Kemudian uang yang dimiliki berapa? 200. Di bawah ya. Jadi supaya dikasih harga sesuai dengan budget, apa yang Dewi lakukan? Nawar ya, menawar. Kemudian hasil akhirnya bagaimana? Sepakati atau bagaimana?
Sepakat ya? Oke, sepakat. Berarti yang nawar pintar ya. Jadi yang dilakukan itu apa? Negosiasi. Oke. Siapa lagi? Ya, Risma. Risma pernah menjual ya? Pernah menjual. Pernah ditawar jualannya? Pernah ditawar murah sekali. Dikasih apa enggak? Enggak. Biar dia sadar. Oke, dikasih tahu dulu modalnya biar sadar ya. Supaya tidak terlalu nawarnya tidak terlalu berjauhan. Kemudian hasil akhirnya gimana? Oke, disepakati ya. Jadi secara tidak langsung yang sudah kalian lakukan itu adalah negosiasi ya. Oke, negosiasi. Jadi ada juga yang hanya suka menawar tetapi tidak membeli. Biasa ya. Nah, jadi di sini bagaimana pandai-pandainya kita menyusun sebuah kalimat, pandai-pandainya membuat empati, mempengaruhi orang lain agar sesuatu yang kita tawarkan bisa diterima. Ya, jadi sekarang kita mulai memasuki tahap materi, tapi pertama-tama mari kita simak terlebih dahulu capaian dari pembelajaran kita. Siapa yang bisa membaca? Ya, silakan di screen. Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari 5 berbagai teks atau fungsi dan dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Ya, tepuk tangan buat Rizky. Luar biasa. Kemudian tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa membacakan? Ya, Risma. Risma dulu. Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari teks. Oke, tepuk tangan buat Risma. Ya, Dewi, lanjut. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis dalam teks negosiasi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau fiksi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Dewi. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, tentu setelah kita mencapai tujuan pembelajaran, kita dapat merasakan manfaat pembelajaran. Siapa lagi yang bisa bacakan ini? Manfaat pembelajaran? Ya, Acok. Sapriyadi ya. Ya, lanjut lagi. Mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Kemampuan berpikir kritis dan masalah, berbuat kemampuan berempati, mempersiapkan keterampilan bernegosiasi secara efektif. Ya, Luna. Memperkuat kemampuan berempati. Oke, ya, Rama. Oke. Ya, ini manfaat secara umum ya. Kemudian manfaat secara khusus, manfaat dari negosiasi itu adalah keterampilannya bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Misalkan melakukan penawaran barang, melakukan hubungan kerjasama, melakukan jual beli, dan sebagainya. Atau melakukan pemecahan masalah bisa juga. Kemudian penilaian. Jadi penilaian sikap ini adalah yang dilihat kerjasama, disiplin, tanggung jawab. Bagaimana kerjasama kalian, bagaimana disiplin kalian, disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam hal mengerjakan tugas, maupun disiplin dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian pengetahuan ini berhubungan dengan tes tertulis. Seperti yang sudah dilakukan tadi, kalian melakukan tes awal dengan menuliskan jawaban dari pertanyaan tentang hal-hal yang kalian ketahui dari negosiasi. Kemudian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan ini dilihat dari pekerjaan atau presentasi kelompok. Jadi hasil dari pengerjaan tugas dan presentasi itulah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penilaian keterampilan. Kemudian model pembelajaran, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke, sekarang kita melangkah pada pengertian negosiasi. Siapa yang bisa membacakan? Ya, silakan, Suci. Negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak
yang mempunyai kepentingan berbeda. Oke, tepuk tangan buat Siti. Siapa menambahkan? Ya, Septi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Septi. Jadi intinya negosiasi ini terdiri dari dua atau lebih pihak ya. Kalau misalkan sendirian itu tidak dapat dikatakan negosiasi. Karena kalau berbicara sendiri, tawar-menawar sendiri itu nanti jangan sampai dikatakan orang gila. Jadi harus ada yang kalau dalam proses pembeli jual beli itu ada yang membeli, ada yang menjual atau menawarkan. Kemudian jenis teks negosiasi. Jadi jenis teks negosiasi ini terdiri dari negosiasi formal dan informal. Siapa yang bisa membacakan maksud dari negosiasi formal? Siapa yang belum ya? Ya, Nur Hidayah. Jenis negosiasi ini dibuat dan ditujukan untuk kepentingan formal, contohnya untuk mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa atau barang pada lembaga pemerintahan maupun perusahaan. Oke, tepuk tangan buat Nur Hidayah. Ya. Jadi negosiasi formal ini adalah sifatnya untuk hal-hal yang resmi ya, seperti misalkan membuat hubungan kerjasama di perusahaan, seperti mengajukan proposal atau melakukan MOU kerjasama. Kemudian yang berikutnya adalah negosiasi informal. Siapa yang bisa bacakan? Ya, Anak Agung. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari secara umum. Oke, tepuk tangan buat Anak Agung. Ada yang menambahkan? Nah, coba Wayan. Menambahkan silakan. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan. Ya. Jadi untuk negosiasi informal ini dia sifatnya tidak dadakan ya, tidak terstruktur, tidak direncanakan. Sama ibaratnya kalau kalian melakukan kegiatan jual beli di pasar. Kalau kalian mau membeli sesuatu di pasar, mungkin awalnya kalian merencanakan untuk beli baju, tapi setelah kalian ke pasar melihat ada HP bagus atau kemungkinan ada barang elektronik bagus, kalian pindah lagi. Ah, saya tidak jadi beli baju, saya mending beli salon saja, beli mic saja supaya bisa karaokean misalnya. Berarti kan itu sifatnya tidak direncanakan ya, sifatnya dadakan. Beda kalau negosiasi yang sifatnya hubungan kerjasama itu memang dia sudah direncanakan. Menurut Ismi Janto, teks negosiasi juga dibedakan menjadi teks negosiasi lisan dan teks negosiasi tertulis. Yang mana itu yang dimaksud dengan teks negosiasi lisan? Langsung ya, berkomunikasi langsung. Kalau teks negosiasi tertulis itu seperti surat permintaan, surat penawaran. Jadi kalau misalkan kita mau minta dana di perusahaan, kita harus menulis dalam bentuk proposal. Pak, saya minta dana, tapi menggunakan bahasa resmi. Kemudian tujuannya untuk apa? Setelah itu diajukan, kemudian disitulah terjadi negosiasi. Apakah proposal kalian layak untuk di ACC atau tidak? Kemudian ciri negosiasi, yaitu berupa dialog. Tetapi terkadang juga ada yang berbentuk sebuah proposal. Ada lawan yang diajak dialog, berupa kegiatan komunikasi, baik secara tertulis ataupun lisan, langsung atau tidak langsung. Adanya perbedaan antara dua belah pihak, dan tujuan akhir dari negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan. Kemudian tujuan teks negosiasi. Siapa yang bisa bacakan? Dewi. Tujuan untuk memperoleh kesepakatan di dalamnya terkadang terdapat kesamaan seperti saling mengerti dan saling. Oke, lanjut. Dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dan negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.
Ya. pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Iya. Oke, tepuk tangan buat Dewi. Ya, jadi tujuan teks negosiasi yaitu memperoleh kesepakatan, dapat menemukan suatu jalan keluar. Pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan. Jadi kalau dalam kegiatan negosiasi yang diuntungkan hanya satu pihak, maka tidak mungkin akan terjadi kesepakatan. Karena tidak ada orang yang mau dirugikan. Kemudian kaidah kebahasaan. Ya, Fajri. Silakan Fajri, kaidah kebahasaan. Adanya kalimat atau ungkapan persuasi, lalu mendengarkan argumen sampai akhir. Dua belah pihak saling Oke, lanjut. lalu menggunakan bahasa yang atau bahasa yang sama. Setiap kesepakatan saling presiden berpendapat antara menjadi sifat pemerintah dan Oke, jadi itu ya kaidah kebahasan teks negosiasi, adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk, kemudian selalu mendengarkan argumen sampai akhir, kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan, selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti, setiap kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak saling menguntungkan, berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak, dan memiliki sifat berupa pemerintah atau pemenuhan perintah. Unsur teks negosiasi terdiri dari 4 poin. Siapa yang bisa bacakan? Silakan. Adanya suatu kepentingan yang ingin dicapai antara kedua belah pihak. Oke, mantap. Adanya hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Terdapat partisipan yang dimana ada pihak yang melakukan pengajuan penawaran dan ada pihak yang menawar. Dalam pengajuan terdapat juga penawaran. Iya. Jadi adanya suatu kepentingan yang ingin dicapai antara kedua belah pihak. Jadi unsur teks negosiasi itu ini. Kalau tidak ada kepentingan, ya untuk apa bernegosiasi? Jadi ada kepentingan di sana. Ada hal yang ingin dicapai. Kemudian adanya hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, tujuannya adalah untuk mencari kesepakatan. Terdapat partisipan yang dimana ada pihak yang melakukan pengajuan penawaran dan ada pihak yang menawar. Ya. Jadi ada yang mengajukan, ada yang pihak yang menawar. Sekarang kita nonton dulu. Ya, ini ada satu contoh aktivitas Permisi negosiasi. Bu, masih ada jajanan apa saja Bu? Ada donat, roti tawar, sosis bakar, lontong, gorengan, mie instan, sama nasi kuning. Baru hari ini saya lihat ada nasi kuning, sebelumnya tidak pernah jual ya Bu? Iya, hari ini baru pertama kali jual nasi kuning. Kemarin ada siswa lain yang minta nasi kuning, jadi saya bawakan hari ini. Mau coba nasi kuningnya deh? Harga sakiannya berapa Bu? Harganya 6.000 per bungkus. Iya sih Bu, tapi karena baru pertama kali coba, boleh dong harganya per bungkus dikurangi jadi 5.000 saja? Kalau 5.000 belum boleh, tapi khusus untuk adik 5.500 boleh deh. Gimana ya? Soalnya uang jajan saya tinggal 6.000, yang 1.000 nanti buat beli minum Bu. Boleh ya Bu, 5.000 saja. Hitung-hitung produk perdana sebagai pengenalan. Ya udah, boleh. Khusus hari ini saya berikan harga khusus untuk nasi kuning, tapi besok harganya sudah normal lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau gitu ini uangnya. Saya beli nasi kuning sama air putih ya. Iya, sama-sama. Ini nasi kuning sama air. Oke. Apa yang kalian amati dari video tersebut? Kejadian apa itu? Tawar-menawar ya. Ada pengajuannya? Ada. Ada yang menawar? Ada. Ada kesepakatan? Ada. Apa yang ditawarkan? Nasi kuning ya, bukan nasi hijau. Nasi kuning. Jadi terjadi kesepakatan ya. Berarti negosiasi berjalan dengan baik. Oke. Sebelum kita bagi kelompok, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Risma.
Apabila dalam negosiasi hasil akhirnya tidak terjadi kesepakatan, apakah masih bisa dikatakan negosiasi? Oke, baik. Pertanyaannya Risma adalah apabila dalam kegiatan negosiasi tidak terdapat kesepakatan ya, apakah bisa dikatakan negosiasi? Untuk prosesnya masih bisa dikatakan negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar ya. Walaupun hasilnya tidak menyepakati ya. Dia sepakat untuk masing-masing. Jadi kalau misalkan dalam proses negosiasinya itu tidak ada yang menguntungkan, ya supaya tidak terjadi kerugian, ya lebih baik sepakat untuk tidak menjual dan sepakat untuk tidak membeli ya. Tetap bisa dikatakan negosiasi. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa? Oh iya, silakan. Apakah semua kegiatan yang berhubungan dengan percakapan bisa dikatakan negosiasi? Ya. Apakah semua percakapan bisa dikatakan negosiasi? Jadi tidak semua percakapan bisa dikatakan sebagai negosiasi. Misalnya kalau kegiatan bergosip, kegiatan curhat-curhat, bercerita tentang pengalaman, itu tidak dikatakan negosiasi. Yang dikatakan sebagai negosiasi adalah percakapan yang di dalamnya ada kegiatan tawar-menawar, ada pengajuan, ada penawaran, ada kesepakatan. Dan kemudian ada keuntungan atau hal-hal yang dicapai. Jadi tidak semua ya, tidak semua. Jadi kalau misalkan kalian berdialog biasa, misalkan berdialog menanyakan bagaimana tugasmu, bagaimana hasil ulanganmu, itu bukan negosiasi. Kecuali kalau misalkan saya mau jual baju sekolah karena tidak cukup di badan, mau enggak beli? Kalau misalkan ada yang menawar, kemudian ada kesepakatan, nah itu bisa dikatakan negosiasi. Oke, tepuk tangan buat kedua penanya. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Oke, sekarang kita berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Kita masih gunakan kelompok yang minggu lalu ya, kelompok diferensiasi. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah? 2. 12. Oke, masih fokus ya. Oke, sekarang sebelum kita melakukan kerja kelompok, diskusi kelompok, ini ada video motivasi tentang kerja kelompok rombongan semut. Silakan kita nonton dulu sambil saya persiapkan pelengkapannya.
Oke, mantap. 12. Merdeka! Apa yang dapat kalian petik dari tampilan video tadi? Kolaborasi ya, kerjasama. Jadi kita bisa belajar dari seekor semut. Semut pun dia berkelompok. Sesuatu yang dikerjakan dengan secara berkelompok, dengan bersama-sama, niscaya pekerjaan itu akan bisa diselesaikan. Seberat-beratnya suatu pekerjaan akan ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Kalau tidak dikerjakan ringan juga, tetapi tidak ada hasilnya. Tapi kalau dikerjakan bersama-sama ada hasilnya. Ya. Jadi itu ada LKPD yang sudah dibagikan. Ini ada, silakan. Tapi untuk di sana tapi kelompoknya. Ya, ini yang menggunting-menggunting. Nah, ini kasih terbalik saja, Pak. Kasih balik. Dikasih balik aja. Satu. LKPD. Apa nama kelompok itu pas 5 orang? Apa itu? Itu Ya, jadi ada itu LKPD. Jadi di LKPD ini sudah ada petunjuk pengerjaannya, ya. Pertama, tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian anggota-anggotanya siapa. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan pemandu. Jadi nanti ada tuh saya kirimkan di link, ada juga. Kalau di link itu ada saya kirimkan beberapa bahan diskusi, ada bentuk video, ada bentuk audio, dan ada bentuk teks. Jadi yang bentuk teks itu sudah langsung di belakang LKPD ada saya sudah sertakan. Kemudian ada di sini pertanyaan pemandu. Apa tema negosiasi yang dibahas? Jelaskan topik yang dibicarakan dalam negosiasi tersebut. Kemudian jelaskan kesepakatan yang diperoleh dari kegiatan negosiasi yang telah dilakukan. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilan negosiasi tersebut. Kemudian ubah teks negosiasi tersebut menjadi beberapa paragraf. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi masing-masing bertugas ya, bertugas menjawab pertanyaan satu persatu. Kemudian nanti setelah kalian menemukan jawaban dari pertanyaan ini, nanti ditempel ya. Tempel di sini. Di LKPD. Ya. Pertama tulis nama kelompok dengan anggotanya ya, siapa ya? Kemudian ditempel ya. Kemudian yang berikutnya ini dijawab. Oke. Sudah paham ya? Ya. Cukup kira-kira lem segini? Cukup gitu? Ini lem. Hah? Iya. Biar agak besar enggak apa-apa. Lagi satu itu. Biar agak besar-besar enggak apa-apa. Oke, bagi tugas ya.
Ya.
Ya, mantap. Ya, silakan berkreasi ya. Mau dikasih gambar-gambar, mau dihiasi ya. Bagus. Boleh. Gambar naga boleh, gambar apa boleh, berkreasi. Mau kasih gambar orang sedang bernegosiasi boleh juga. Ya, coba bisa digambarkan di kertas itu. Gambar orang bernegosiasi. Ini lagi ngomong sama bocil. Siapa tahu ada Upin Ipin lagi negosiasi. Jangan itu boleh. Lagi di bawah. Kok kayak parakang gitu. Yang penting jangan ada merokoknya toh. Kalau rokoknya Bisa gambar orang sementara mikul jualan kah? Bulog sampai gambar sampai 5.000. Oh, memang hobi gambar ya? Mantap. Bukan gambar. Oh, begini sih.
Oke, untuk kelompok yang sudah bisa ditempel di depan ya. Bisa ditempel di depan. Ya, silakan. Ada yang Pak gunting satu? Oke, silakan. Tempel ya. Ada lihat? Ya, bantu temannya. Agak sini ya. Agak sini. Oh, masih dapat gitu. Wah, ini penghapus saya cari-cari sebenarnya. Cukup gak? Cukup ini. Nah, kita paling bagus nggak dikasih tempat. Pak kalongnya kejepit. Nah, apa-apa dilewati saja di sini. Ada deh. Atau kita ada di tangan. Iya, cepat nih. Tuh adikannya. Mantap. Sini aja. Siapa yang ada bunyi?
karena tugas sudah selesai, kita akan memasuki sesi presentasi. Jadi di sini akan dinilai keterampilan kalian ya. Oke, mungkin yang pertama saya persilakan kepada kelompok 1 ya. Setelah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. 1. 2. 12. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya, silakan saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya, Pak. Ya. Ya, silakan. Oke. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan dari kelompok kami, kelompok 1. Tema negosiasi yang dibahas adalah negosiasi untuk konsep kegiatan internasional. Topik yang dibicarakan dalam negosiasi tersebut konsep untuk penerapan sekolah. Saya menjelaskan kebutuhan dana dan dukungan program serta manfaat promosi dari perusahaan XYZ sebagai sponsor. Kesepakatan yang diperoleh dari kegiatan negosiasi yang telah dilakukan adalah negosiasi berhasil dengan kesepakatan untuk perusahaan XYZ menjadi sponsor utama pentas seni, memberikan dukungan dana serta door prize, dan mendapatkan exposure melalui logo dan presentasi di acara. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi tersebut. Keberhasilan negosiasi sponsorship pentas seni sekolah ditentukan oleh keterbukaan komunikasi, kepentingan bersama untuk kesuksesan acara, dan fleksibilitas dalam menerima saran seperti door prize. Ibu Maya, Ketua Panitia Pentas Seni, bertemu dengan Bapak Rudi, manajer pemasaran perusahaan XYZ, untuk membahas peluang sponsorship acara yang akan diadakan bulan depan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Baik teman-teman, adakah yang ingin bertanya dari kelompok lain? Oke, silakan. Coba Anda jelaskan jenis negosiasi sponsorship. Saya akan menjawab dari Sumka. Berdasarkan jenis negosiasi, permintaan sponsorship tersebut merupakan negosiasi formal dan lisan, karena percakapan lisan tersebut dibarengi dengan proposal permohonan yang bersifat resmi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Bagaimana, masih ada bertanya? Tidak ada ya? Ya, silakan tutup. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, jadi tadi yang dibahas tentang sponsorship ya. Berarti pertanyaannya tadi kategorinya sifatnya resmi ya, gitu, formal ya. Ya. Di situ bisa dikatakan sebagai negosiasi yang bersifat resmi atau formal karena terjadi ada proposal yang diajukan.
Kemudian kelompok 2. Saya persilakan. Tepuk tangannya buat kelompok 2. Langsung ini saja. Iya. Ya, coba kita sama-sama simak, sama-sama kita dengarkan hasil kerja kelompok dari kelompok 2. Saya persilahkan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya sebagai moderator akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kelompok saya ada Luna, Wahyu, Kadek Suci, dan Aulia. Untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, saya serahkan kepada Kadek Suci. Terima kasih. Tema negosiasi yang dibahas adalah negosiasi jual beli di pasar. Topik yang dibicarakan dalam negosiasi tersebut adalah transaksi jual beli apel antara Ayu dan Budi. Budi menawar harga apel yang ditawarkan Ayu merujuk pada harga di tempat lain. Ayu mempertahankan kualitas produknya dan menawarkan diskon sebagai kompromi. Kesepakatan dari negosiasi tersebut adalah Budi membeli 2 kg apel seharga 34.000 setelah tawar-menawar dengan Ayu yang memberikan diskon dari harga awal 40.000. Transaksi diselesaikan dengan saling memberikan uang dan barang. Faktor keberhasilan negosiasi ini dipengaruhi oleh keterbukaan komunikasi antara Budi dan Ayu mengenai harga dan kualitas apel, kemampuan Budi dalam menawar, serta fleksibilitas Ayu dalam memberikan diskon. Kualitas produk juga berperan penting, sementara sikap saling menghargai menciptakan suasana kondusif untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Di pasar tradisional, Ayu, penjual buah, menawarkan apel seharga 20.000 per kilogram kepada Budi, yang mencoba menawar berdasarkan harga di tempat lain yaitu 15.000 per kilogram. Ayu menjelaskan bahwa buahnya segar dan menawarkan harga 18.000 per kilogram. Budi kemudian memutuskan untuk membeli 2 kilogram dan Ayu memberikan diskon menjadi 34.000. Setelah transaksi selesai, mereka saling mengucapkan terima kasih dan berpisah dengan baik. Oke. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan siapkan jawaban, bukan kepastian. Apakah situasi jual beli di pasar tersebut dapat dikategorikan sebagai negosiasi formal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika merujuk pada teks negosiasi yang kami diskusikan, situasi yang jual beli di pasar tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai negosiasi formal karena situasi dadakan dan tidak ada surat perjanjian resmi. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok. Jadi jawaban dari Wahyu bahwa negosiasi yang dilakukan tadi tidak dapat dikatakan negosiasi formal ya. Tidak dapat dikatakan sebagai negosiasi formal karena sifatnya di pasar dan secara tidak terduga. Ya, lanjut kepada kelompok 3. Satu. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya silakan kepada Fajri untuk membaca. Tema negosiasi yang kami bahas sekarang adalah negosiasi kerjasama antara SMKN 8 Kolaka dan PT Hasdirat Abadi Kolaka. Mas.
Masalah utama dalam negosiasi ini adalah pengaturan program magang dan kunjungan industri untuk siswa SMKN 8 Kolaka di PT Hajat Abadi Kolaka. Kedua pihak membahas durasi program, jumlah siswa yang terlibat, serta komitmen perusahaan dalam memberikan bimbingan dan seminar. Kesepakatan dari negosiasi dan pelaksanaan program magang bagi seluruh siswa serta seminar rutin dari PT Hajat Abadi Kolaka. Kedua pihak juga akan menyusun MOU sebagai panduan resmi untuk menjalankan kerjasama ini. Faktor pendukung keberhasilan negosiasi ini ditentukan oleh kesamaan tujuan antara sekolah dan perusahaan. Komunikasi terbuka mengenai kebutuhan masing-masing, serta komitmen untuk menindaklanjuti hasil dengan penyusunan MOU. SMKN 8 Kolaka dan PT Hajat Abadi Kolaka mengadakan pertemuan untuk membahas kerjasama dalam program magang dan kunjungan industri bagi siswa kelas 2. Dalam diskusi, pihak sekolah mengusulkan agar siswa dapat belajar praktik kerja di perusahaan selama 1 hari setiap minggu selama 1 semester. PT Hajat Abadi Kolaka menyambut baik ide tersebut dengan menyarankan jumlah siswa dibatasi hingga 10 orang per batch agar pengawasan lebih optimal. Selain itu, perusahaan juga bersedia mengadakan seminar 2 bulanan tentang tren industri terbaru untuk memperkaya wawasan siswa. Kesepakatan dicapai untuk menyusun MOU yang mengatur detail program ini dengan harapan kerjasama ini membawa manfaat bagi sekolah dan industri. Oke, baik. Silakan kalau mau bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Jika diamati dari strukturnya, aspek apa saja yang sudah terpenuhi dari teks negosiasi kerjasama antara SMKN 8 Kolaka dan PT Hajat Abadi Kolaka? Saya menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika dilihat dari struktur yang sudah dipenuhi dari teks negosiasi kerjasama antara SMK 8 Kolaka dan PT Hajat Abadi dan Kolaka antara lain, Trasi dan pemerintah, pemenuhan, penawaran dan persetujuan pembelian dan penutup, sehingga dapat disimpulkan bahwa teks tersebut sudah memenuhi semua unsur teks negosiasi. Ya, tepuk tangan. 12. Masih fokus ya. Oke. Ya, jadi yang tadi kita sudah melihat bersama, mendiskusikan bersama, ada beberapa jenis, masing-masing sudah mendiskusikan bentuk negosiasi yang berbeda-beda ya. Ada yang jual beli di pasar, ada yang bentuknya untuk kerjasama di perusahaan, atau yang dibahas oleh kelompok 3, bentuk kerjasama antara sekolah dengan pihak perusahaan. Kemudian negosiasi tentang sponsorship. Ya. Jadi untuk hasil kinerjanya sudah bagus ya. Sudah bagus. Ini sudah ada hiasan, ini sudah ada ikan. Ada ikan, ini tinggal ditambah kolamnya, hanya waktu kita masih kurang ya. Nggak sempat gambar kolam. Bagus. Itulah tujuannya kita berkreasi. Berkreasi merdeka belajar. Merdeka belajar artinya bukan berarti kita merdeka tidak belajar. Kita merdeka belajar maksudnya adalah kita bebas berkreasi. Mau dikasih bentuk ikan, mau dikasih gambar Upin Ipin, nggak apa-apa. Yang penting jangan dikasih gambar-gambar yang aneh-aneh ya. Oke. Ini sudah bagus. Untuk penulisannya sudah bisa dibaca. Jadi secara keseluruhan saya bisa simpulkan bahwa hasil kerja kalian sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal. Tepuk tangan buat semuanya. Ya. Oke, jadi karena materi kita sudah selesai ya, rangkaian acara, mungkin saya akan memberikan penguatan sedikit. Jadi pentingnya bernegosiasi, kita melatih keterampilan bernegosiasi adalah untuk menunjang karir kita. Misalkan kalau kalian yang mempunyai latar belakang pebisnis,
kita memerlukan yang namanya kepandaian untuk bernegosiasi, mempengaruhi orang lain, bagaimana caranya agar orang lain mau menerima tawaran kita. Kemudian dalam pemecahan masalah, negosiasi juga bisa dilakukan untuk pemecahan masalah. Misalkan kalau kalian mau pergi ke sekolah, tapi tiba-tiba bajunya basah. Nah, kalian bisa bernegosiasi dengan teman mungkin yang bisa yang punya baju lebih dari satu untuk dipinjam misalkan, supaya bisa ke sekolah. Ya, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, jadi kita sekarang mengarah pada kesimpulan. Jadi sebelum itu silahkan kalian kembali ke tempat semula terlebih dahulu. Ya, silakan ya, kembali ke tempatnya, kembali seperti susunan awal. Oke, silakan dirapikan kembali. Oke, sekarang kita masuk pada kesimpulan ya. Ya. Kesimpulan. Jadi kita sudah mengikuti pembelajaran kurang lebih 2 jam ya, 90 menit. Jadi ada 3 pertanyaan pemandu terkait kesimpulan dari pembelajaran kita. Yang pertama, apa yang sudah Anda pahami tentang teks negosiasi, kemudian apa yang sudah Anda pahami tentang tujuan bernegosiasi, dan apa yang Anda pahami dari manfaat negosiasi. Jadi dari 3 pertanyaan pemandu itu, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Negosiasi adalah proses komunikasi antara untuk mencapai kesimpulan mengenai suatu masalah atau kepentingan yang saling berbeda. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, silahkan Nur Hidayah. Negosiasi tujuan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak, menyelesaikan konflik dan membangun hubungan baik. Oke, tepuk tangan buat Nur Hidayah. 12. Merdeka belajar. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Negosiasi yang efektif meningkatkan keterampilan komunikasi, pemahaman terhadap kebutuhan dan kepentingan lain, serta kemampuan untuk beradaptasi dan kontrol. Oke, tepuk tangan buat ya. Siapa ada mungkin yang lagi menambahkan? Masih ada waktu. Ya, silakan, Cici. Keterampilan bernegosiasi dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan bertugas individu. Selain itu, negosiasi memberikan alat untuk mengelola konflik secara konstruktif dan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik melalui analisis situasi dan pertimbangan opsi penjelasan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Ya, jadi semua sudah paham ya tentang kegiatan pembelajaran kita terkait tentang negosiasi, dari manfaatnya. Kemudian kita sekarang memasuki kegiatan refleksi. Ya, jadi saya bagikan 1 ya, 3 ya. Jadi di refleksi ini ada 3 pertanyaan pemandu. Sambil saya bagikan, sambil kalian baca. Apa bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Kemudian, mengapa? Kemudian, tantangan apa yang
Anda temui dalam mempelajari materi ini. Kemudian yang 3, apa yang akan Anda lakukan agar hasil belajar kalian lebih memuaskan pada kegiatan pembelajaran mendatang. Jadi langsung kalian tuangkan jawabannya di kertas kecil ini. Jadi sebentar kalau sudah selesai langsung ditempel ya di atas. Ditempel di area kelompoknya ya. Silakan melakukan refleksi berdasarkan pertanyaan pemandu di depan. Ini akan menjadi sebuah acuan untuk ya tempel. Ya. Refleksikan ya. Silakan dijawab berdasarkan perasaan kalian. Supaya di waktu-waktu luang bisa saya baca untuk referensi saya apa yang masih kurang agar pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Nanti kelompok 1 tempel sini ya, kelompok 2 tempel sini, kelompok 3 ditempel di sini. Yang sudah selesai bisa langsung ditempel. Oke, pelan-pelan ya. Jangan sampai jatuh. Boleh. Ya, oh pura. Habis. Jangan sampai kebalik lemnya. Enggak jika. Yang penting bukti. Sesuai kata hati ya, nggak usah sesuai kata Google. Coba saya mau lihat dulu ini. Oke ya. Asik, pembelajaran lancar. Ada ice breakingnya bergoyang-goyang ya. Bisa belajar kelompok dengan lama. Oke. Jadi belajar kelompoknya tidak ada tekanan ya.
Oke, bebas berkreasi. Bisa bikin ikan. Ya, siasannya toh. Hah? Ya, biar aja gitu aja. Oke, luar biasa ya. Semua sudah menuliskan ya, menuliskan hasil refleksinya. Jadi hasil refleksi apa yang kalian tulis itu bisa menjadi sebuah acuan untuk lebih baik ke depannya. Jadi secara umum, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang. Senang ya? Oke. Nggak kapok ya? Nggak bosan ya? Oke. 12. Merdeka belajar. 1. Merdeka 2. belajar. Oke, luar biasa. Oke, jadi tadi kita sudah masuk pada sesi refleksi. Ya, jadi tugas kalian adalah peserta didik mendengarkan atau menonton. Jadi silahkan kalian buka link yang dibagikan di grup nanti, atau kalian juga bisa mencari di Google berdasarkan referensi yang kalian inginkan. Kalian cari contoh video tentang negosiasi, kemudian kalian buat seperti yang tadi ya. Kalau tadi kan kita belajar berkelompok ya. Untuk tugas ini kalian berlatih untuk individu. Jadi masing-masing membuat ya. Ya, untuk penilaian individu kalian. Jadi untuk melatih keterampilan kalian. Kemudian materi kita untuk pertemuan berikutnya masih pada sesi negosiasi. Namun di situ kita lebih berfokus pada keterampilan membaca, yaitu membaca teks laporan atau teks negosiasi. Jadi materi kita selanjutnya adalah tentang membaca teks negosiasi. Jadi masih berlanjut materi ini. Ya. Ya, jadi karena proses pembelajarannya sudah selesai, waktu juga sudah menunjukkan jam siang karena kalian masih harus beristirahat. Jadi sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan Risma. Oke, tepuk tangan buat pemimpin doa. 2, 1. Merdeka. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Ya, silakan bisa istirahat.